Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya ditelepon sama teman saya, kok nggak mereaksi logo MUI halal. Saya sudah tahu itu, mau saya reaksi, tapi saya bikin 3 video dulu tentang Masayoshi Son, ya, CEO dari dari SoftBank yang membatalkan ya investasinya 100 miliar dolar atau 1.400 triliun, nggak jadi membiayai IKN dan tanpa penjelasan kecuali nggak jadi. Dan kalau saya nggak bereaksi itu 3 video tentang Masayoshi Son itu nanti siapa? Tapi kalau soal MUI kan sudah ada Ustadz Adi Hidayat, ya. Ustadz Adi Hidayat selama 13 menit videonya sudah saya lihat, dan saya setuju pakai logo lama saja karena itu lebih jelas, huruf H, lam, alif sama lam, ya, halalun, ya kan, itu lebih jelas pesannya sampai. Ini logo pesantren Jolali itu sebelah kiri saya, itu saya yang bikin logo itu, ya. Saya kerjanya dulu bikin logo, juga bikin desain buku-buku saya sendiri, dan bikin logo pesantren Jolali itu kan jelas pesantren Jolali, nggak muter. Kalau kayak ini yang logo baru saya lihat kayak wayang, ya, gunungan wayang itu loh, ya, itu kelihatan satu pertama Jawa sentris, maklum ya orang-orang Jawa yang bikin kelihatannya Jawa sentris, ya, kelihatannya supaya lebih Nusantara gitu. Terus warnanya juga warnanya udah warna hijau aja, simbolisasi dari Islam itu hijau kira-kira gitu, seperti MUI lama itu, tinggal MUI-nya diganti tapi logonya sama dengan yang lama, jadi ada kontinuitas, ada kesinambungan logo, ya. Nanti kalau dijelaskan falsafah logo-logo baru itu, falsafah ininya tambah bingung, nggak perlu juga orang itu pengen tahu pesannya apa. Oh, halal, ini makanan halal. Orang di makanan-makanan itu kalau kita lihat tulisan halal ini udah jelas halam, huruf H, lam, alif sama lam lagi. Itu yang udah begitu jelasnya masih susah dilihat kan, dikecilin sama pengusaha-pengusaha itu, ya kan, sama pengusaha-pengusaha makanan yang memang pasar dari makanan itu, sektor produksi khususnya makanan dan minum itu kan besar sekali di Indonesia. Itu Indonesia kan the biggest market, ya, pasar yang sangat besar, ya, untuk produksi makanan, untuk menjual makanan-makanan halal. Dan kita lihat, ya, makanan-makanan yang ada logo halalnya itu juga belum tentu makanannya halal, main tempel aja itu sama pengusaha itu, ditempel logo MUI itu. Apalagi sekarang logonya nggak jelas itu, nggak bright, warnanya itu nggak cemerlang, nggak langsung menohok mata. Kalau hijau masih kelihatan kan, dan lebih jelas tulisan halal. Tapi kalau gitu tuh kayak wayang, nanti sangkanya ini mau pertunjukan wayang atau apa itu di makanan nanti, di kemasan itu. Jadi saya ngelihatnya lebih baik itu nggak usah. Kemenak itu memang aneh-aneh, kemarin ngurusin TOA, sekarang ngurusin logo yang sifatnya kasat mata. Meluncurnya nilai-nilai dalam bangsa kita, runtuhnya akhlak di kalangan pejabat sampai rakyat, itulah yang harus dibenahi, membangun kembali karakter bangsa kita. Ngomong bohong itu merata di kalangan pejabat itu. Terus hidup mewah di kalangan pejabat itu, pejabat publik kita itu tidak mencerminkan sebagai pemimpin yang sederhana hidupnya, lifestyle-nya, mobilnya, bajunya, gitu ya. Itu yang kalau membangun bendungan, membangun jembatan, membangun jalan tol itu mudah kelihatan, tapi membangun akhlak dan runtuhnya jembatan bisa kita lihat. Kata Pak Muhammad Nasir, bekas mantan Perdana Menteri NKRI yang pertama dan tokoh dakwah tingkat dunia, ya, Muhammad Nasir, yang dicekal dari 84 sampai akhir hidupnya tahun 1993. Tidak boleh keluar negeri, karena tidak boleh keluar negeri, ditangkal oleh penguasa, yaitu Pak Harto. Itu mengingatkan runtuhnya akhlak tidak bisa difoto katanya, tapi runtuhnya bangunan kita bisa tahu dengan segera, tapi runtuhnya nilai-nilai di dalam masyarakat itu yang terjadi sekarang dan kita tidak sadari. Tetapi kita bisa melihat dengan basirah, dengan
pandangan yang jauh lebih mendalam dalam perspektif nilai-nilai Islam. Nilai-nilai itu yang sekarang runtuh. Tidak ada kesederhanaan hidup, tidak ada ucapan yang bisa dipegang di kalangan pejabat-pejabat publik kita. Pejabat-pejabat kadang-kadang justru mengadu domba antara kelompok-kelompok satu dengan kelompok yang lain. Entah disetting, entah tidak. Sering membuat kegaduhan. Ya termasuk ini. Logo ini. Logo ini kalau diteruskan, itu akan menghasilkan, kalau dibiarkan kegaduhan ini dan akan ditetapkan, itu akan menghabiskan miliaran rupiah untuk mengganti logo di kertas-kertas, pelang-pelang di kantor-kantor, dari logo lama menjadi logo baru. Itu kan menghabiskan anggaran entah berapa ratus miliar hanya untuk bikin kop surat baru, stempel baru, kemudian banner baru, pelang-pelang baru di seluruh kantor-kantor, ya kan, di Kementerian Agama, dari pusat sampai daerah. Dan itu berarti menghabiskan anggaran yang tidak perlu untuk persoalan yang tidak substansial. Masalah yang mendasar adalah meluncurnya nilai-nilai di dalam masyarakat kita selama 2 periode kepemimpinan sekarang ini. Cacian terhadap pemimpin, tidak ada rasa cinta terhadap rakyatnya, ya, tidak ada kohesi sosial, tidak ada disharmoni, justru dipelihara konflik-konflik itu untuk menghabiskan anggaran tertentu. Jadi akhlak bangsa ini yang merosot, dan tidak bisa akhlak yang merosot ini bisa diselesaikan hanya dengan memperbaiki logo Majelis Ulama atau logo halal yang dulu melekat pada Majelis Ulama, sekarang akan pindah ke Kementerian Agama. Jadi tugas pokok dari Kementerian Agama itu adalah bukan memperbaiki logo halal, tapi memperbaiki kembali akhlak bangsa kita yang sedang merosot tajam. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti aja saran Ustadz Adi Hidayat, pakai logo lama. I don't need to justify my mistake. I accept it. Sorry, I was stupid, right? So that I can learn quickly, and I try not to make the same mistake. I don't want to remember again and again, right. But it's better to accept it so that I can become smarter. Well, let me ask you about... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Aneh mau ngomong pakai Betawi ya soal Mas Sayosi, CEO dari SoftBank yang mundurkan diri, gondol uangnya sendiri, nggak jadi digelontorin ke IKN 100 miliar dolar. Jadi 100 miliar dolar itu kira-kira 140 triliun, banyak tuh, 140 triliun. Pertanyaan aneh, kenapa Mas Sayosi mundur dari IKN, padahal dia udah ketemu sama presiden kita itu tahun 2000 Februari, jadi udah 2 tahun dia. Kenapa ngambil keputusannya kok lama ya, 2 tahun kemudian baru dia putusin. Aneh kagak jadi investasi ke IKN. di Nikkei Asia, di laman Nikkei Asia, si Mas Sayosi bilang Anda nggak mau invest, tapi dia juga nggak ada cerita ini alasannya kenapa dia mundur dari ibu kota negara tuh. Sekarang hari Senin kemarin, Senin kapan sih ada kemah tuh, kapan kemah di IKN yang katanya diikuti 34 provinsi ya.
itu pukulan telak tuh buat pemerintah kita ya, gara-gara Masayoshi investor kelas dunia itu kan dia membiayai seluruh startup di seluruh dunia termasuk Alibaba rugi belum untung ya, yang kemarin 2021 apa 2020 tuh dia kan biaya Alibaba berapa miliar dolar gitu, terus dia juga biayai si siapa Grab ya kan, belum pada untung terus Grab, terus apa lagi yang dia investasi tuh, Grab, Tokopedia, terus GoTo, Gojek, gabungan Gojek sama Tokopedia tuh. Jadi pertimbangan-pertimbangan dia mundur tuh sebenarnya juga pertimbangan bisnis, dia duitnya belum pada balik tuh tapi sebenarnya ada pertimbangan itu, rasionalnya itu tuh belum pada balik duitnya, dia belum bisa ketutup kerugiannya gara-gara invest di startup itu ya, istilahnya belum untung lah, boro-boro ngeluarin duit lagi 100 miliar dolar ya, yang paling gede itu investasi. Dan lagi fokusnya yang kedua, fokusnya dia itu nggak di biaya proyek-proyek pemerintah seperti IKN, dia fokusnya itu pembiayaan SoftBank, apa namanya, uangnya itu biasanya buat untuk startup ya, istilah si Masayoshi itu information revolution ya, revolusi informasi, itu tagline, kata kunci yang kalau kita mau pahami si Masayoshi, kenapa uangnya ngalir kemana dan apa sebabnya, karena dia ingin masuk ke dunia yang kiwari itu, yang sekarang maksudnya, yaitu revolusi informasi. Startup itu seperti Alibaba, seperti WeWork, kemudian apalagi dia ngeluarin duit banyak juga tuh ke WeWork, ke Alibaba, ke Tokopedia, ke Grab, itu belum pada balik tuh modalnya, makanya dia kagak mau dah, kira-kira begitu kalau kata orang Betawi ya itu yang pertama. Terus kedua, perlu dia sebagai pebisnis kan, sebagai investor yang ngelola duit dari apa pangeran-pangeran Arab tuh sebagian besarnya kan 45%-nya gitu di dana dari SoftBank, bukan dana duit dia, duit dari orang-orang Arab, orang-orang kaya Arab itu yang harus dia kelola kan. Nah, kepastian politik itu dia nggak dia lihat ada di IKN, karena rakyatnya sendiri itu nolak gitu kan, nolak IKN, dan dia investor nggak mau ribut-ribut begitu kan. Nanti iya kalau Pak Jokowi masih presiden, kalau kagak duit aneh bagaimana, bisa hilang kalau nggak diterusin tuh IKN, habis ada pemimpin baru misalnya begitu kan, kira-kira begitu ya, hilang duit aneh kata Masayoshi ya kan? Duit aneh hilang, terus siapa yang ganti, nggak bisa balik ntar ya kan. Itu proyek misalnya perkiraan dia mangkrak gitu kan, setelah 2004 nggak ada pembiayaan lagi karena duitnya nggak ada, tapi uang yang udah aneh gelontorin siapa yang nanggung, proyeknya kagak jalan misalnya begitu. Daripada begitu kita mundur aja deh kira-kira. Di samping itu ada yang ketiga tuh faktor falsafah dia kalau bikin kekeliruan, mistakes bahasanya itu yang di video tadi, itu lebih baik dia nerima kekeliruan yang dia buat itu. Jadi supaya apa? Supaya dia lebih cepat belajar, dia bisa apa, di video sebelumnya itu I can learn ya quickly, dia bisa belajar lebih cepat dengan nerima kekeliruan. Tapi kalau selalu justify, selalu bela diri bahwa ini bukan kesalahan aneh, ini sebenarnya benar, tapi cuman begini-begini, cuman bela diri aja, itu mah tambah rugi kita di dalam hidup, kira-kira gitu kata Masayoshi. Dia punya falsafah hidup, kalau dia menghadapi masalah, mistake itu lebih baik dia terima. Jadi keputusan dia invest ke IKN itu kelihatannya itu satu bad decision ya, kekeliruan yang buruk, dia ngambil keputusan, makanya dia lebih baik dia mundur ya, dia mundur karena dia menerima, biarin orang lain bilang aneh stupid, I was stupid katanya kan gitu ya, aneh bego nggak apa-apa, yang penting aneh lebih bisa menerima dan aneh juga nggak mau ingat-ingat masalah kekeliruan yang aneh bikin, supaya aneh lebih cepat move on gitu, lebih cepat belajar, supaya aneh lebih cepat pintar, gara-gara kita terima mistake, kekeliruan yang kita buat sendiri. Itu tiga pertimbangan itu yang bikin dia itu mundur ya, dengan mantap dari pembiayaan investasi di ibu kota negara kita ya kan. Dan 100 miliar dolar atau 1.400 triliun nggak jadi tuh biaya itu,
Kata pemerintah sih biarin aja deh, biar Masayoshi mundur, atau kata Luhut apa ya, nggak ada cerita lagi soal Masayoshi, dia keluar katanya. Dia marah dia, si Luhut Binsar Panjaitan. Terus kata orang pemerintah lagi, reaksi setelah Masayoshi mundur, aneh, kita masih bisa biayai dari kerjasama dengan swasta aja, nggak akan memperkecil apa penggunaan APBN, ya itu sih bisa aja ngomong begitu ya, faktanya nggak tahu kita kan. Dan kelihatannya ini ketiga ya perspektif, kenapa Jepang itu begitu lama ngambil keputusan ya dibanding orang Cina, dibanding orang Indonesia atau orang Amerika. Ini pernah saya tulis tipologi orang ngambil keputusan atau orang yang menghadapi risiko. Kan dalam hidup ini nggak ada risiko nol ya, dalam hidup itu kan nggak ada risiko nol, nggak ada zero risk ya. Nah kalau orang Amerika kalau ngelihat proyek, kalau 60% untung tapi 40% risikonya rugi, dia ambil tuh. Kalau untungnya ada 60% lebih besar dari kerugiannya, itu kalau orang Amerika, kira-kira begitu secara sederhana ya, secara simplifikasi ya gitu. Tapi kalau orang Jepang, itu 80-20, kira-kira begitu. Kalau untungnya lebih besar dibanding kerugiannya, dia ambil 80%. Kalau cuma 60, dia nggak ambil tuh proyek itu, ya kan? Bisnis itu. Kenapa? Ya cuma 60, kalau 80 dia baru ambil, risikonya lebih kecil, dan dia kebanyakan harus, kalau negosiasi sama orang Jepang itu, bisnis Jepang harus sabar, harus lebih lama, lebih sabar, karena dia berpikirnya melingkar. Orang Jepang itu betul-betul dia hati-hati. Makanya si Masayoshi Son itu menghadap presiden Februari 2020, dia ngambil keputusan 2 tahun kemudian. Bulan Maret ya 2022 batal, karena keuntungannya nggak sebesar yang diinginkan oleh Jepang. Mesti keuntungannya mungkin hanya 60% atau 50%, kerugiannya lossnya bisa 50%, kira-kira begitu ya. Dia nggak ambil, kecuali kalau keuntungan IKN itu 80%, itu dia bisa pastiin, baru orang Jepang itu ngambil proyek itu, membiayai proyek itu. Nah sekarang orang Cina, kalau orang Cina, pengusaha-pengusaha Cina itu 50-50. Kalau keuntungannya 50, kerugiannya, risikonya 50 gitu ya, diambil. Jadi lebih sifatnya, dia lebih berani gambling, lebih berani untung-untungan tuh orang Cina. Ini pernah saya tulis di buku saya yang 400 halaman itu tahun 2006. Jadi sekitar 16 tahun yang lalu, bukunya 400 halaman ya. Pernah saya tulis. Jadi kalau untungnya hanya 40, ruginya 60, dia nggak ambil. Tapi kalau untungnya sekitar 50%, ruginya juga 5%, dia berani ambil. Itu orang Cina. Makanya orang pengusaha Cina itu nggak semua ya, tapi mudah menipu dan gampang ditipu. Nggak semua. Ini sekedar perbandingan antara pengusaha Jepang, Cina sama Amerika. Kalau Amerika 60-40, kalau untungnya 60, risiko 40 diambil. Kalau Jepang lebih hati-hati dibanding orang Amerika dan orang Cina. Jepang kalau untungnya 80, diambil, tapi dia itu juga lebih lama ngambil keputusannya. Kalau orang Cina lebih cepat ngambil keputusannya, kira-kira gitu. Karena asal ada untung 50% dia sikat, dia embat. Nah kalau orang Melayu, orang Indonesia beda lagi ya kan. Dia kalau risikonya untungnya 100%, risikonya 0, dia baru ambil. Itu orang kita. Secara humor begitu ya, secara bercandaan. Jadi kalau untungnya 100%, terus nggak ada risikonya, bisnis itu diambil. Ya akhirnya dia nggak pernah ngambil keputusan apa-apa dalam bisnis. Kenapa? Nah, dia nggak ada risiko yang zero risk dalam hidup ya, nggak ada risiko 0 dalam hidup itu kan. Jadi itulah kita ya, selalu tidak ambil keputusan karena ingin selalu ingin secure ya, nggak berani ngambil risk ya. Nah ini perbandingan secara kultural ya, bangsa-bangsa itu berbeda-beda ya. Saya ingat saya ulangi lagi, kalau Jepang seperti Masayoshi Son itu, dia umumnya kan orang Jepang itu, pengusaha Jepang kalau untungnya besar 80% dari risikonya yang 20% baru diambil, dan dia juga negosiasinya lama dan harus sabar kita ngadepi orang Jepang dalam negosiasi. Nah kelihatannya
proyek IKN itu tidak, keuntungannya tidak sebesar yang diinginkan oleh Masayoshi Son sebagai investor. Ya udah, akhirnya dia mundur. Ya nggak apa-apa mundur, yang penting kita sebagai konten kreator terus maju. Terus maju. Ya udah gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga ada gunanya. Bentar lagi sholat subuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would rather, accept my stupidity and my ignorance, my, bad decisions, so that I can learn from my mistake. I don't need to justify my mistake. I accept it. Sorry, I was stupid, right? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Barong YouTuber tertua di semesta. Setelah tidak lama setelah video saya tentang mundurnya Masayoshi, CEO dari SoftBank itu mundur dari proyek IKN, dan saya bikin videonya di kebun orang secara improvisasi, sebenarnya nggak ada datanya. Itu dikomentari sama salah satu yang komentar, sok tahu ekonomi katanya. Saya itu semua dikomentari termasuk ekonomi. Gini ya, saya itu juga nggak ngerti ekonomi, tapi saya tukang dagang donat ya, dan saya sekarang mau jualan itu mie ayam minggu depan insya Allah. Jadi harusnya bersyukur penjual donat dan mie ayam itu bisa ngomong tentang Masayoshi, tentang SoftBank, tentang kaitan mundurnya Masayoshi, yang investor tingkat dunia itu yang mengelola uang-uang dari Arab itu, dengan mundurnya dia sebagai investor nggak jadi invest 100 miliar dolar atau 1.400 triliun di ibu kota negara itu harusnya saya dilihat dengan cara positif. Ya, saya bukan ahli ekonomi, keahlian saya dua. Saya ahli donat satu, yang kedua saya ahli kubur, itu keahlian saya. Kita lihat tadi ya cuplikan Masayoshi itu dalam wawancara, bagaimana kita untuk menjelaskan kenapa dia mundur dari KN. Dia bilang di video yang dicuplik ini, I would rather rather than accept ya. Saya lebih suka menerima my mistake, kekeliruan yang saya lakukan ya. Saya lebih suka menerima bad decision, keputusan-keputusan yang salah itu lebih baik saya terima daripada saya melakukan pembelaan diri. Itu kata dia punya falsafah begitu. Saya lebih suka menerima stupidity, kedunguan saya melakukan kekeliruan dalam kalkulasi bisnis ya, dan saya lebih suka menerima kebodohan saya, katanya. Karena dengan menerima itu, accept itu, menerima kekeliruan yang kita lakukan dalam hidup, dalam kalkulasi bisnis dan lain-lain, dalam kehidupan secara umum, itu kita bisa belajar lebih banyak. Kita lebih cepat belajar, katanya, lebih smart dibanding orang lain yang selalu kalau melakukan kekeliruan itu selalu merasa benar, tidak ada yang salah, dan dia melakukan justify, pembenaran diri terhadap kekeliruan yang dilakukan. Nah, si Masayoshi tadi di video itu dia bilang, I don't need, saya nggak perlu to justify to my mistake. Jadi saya nggak memerlukan nggak perlu pembelaan terhadap kesalahan-kesalahan saya lakukan. Lebih baik saya termasuk kelompok orang yang accept, yang menerima. Itu kenapa dia kemudian mundur dari IKN, ya karena dia didorong oleh falsafah hidup dia. Dia melakukan kekeliruan itu waktu mengucapkan, setidak-tidaknya melalui mulut Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan Masayoshi katanya mau invest 100 miliar dolar untuk IKN, dan itu 1.400 triliun. Yang mengejutkan, Luhut Binsar Panjaitan sendiri kenapa jadi 3 kali lipat, yang kita perlukan hanya 500 triliun. Tapi dia sekarang mundur kan, mundur kemarin itu secara resmi tanpa menjelaskan alasannya. Saya kira Masayoshi itu melakukan kekeliruan dalam kalkulasi bisnis, dan kekeliruan itu saya coba jelaskan di video yang
katanya saya sok tahu itu. Ya memang saya sok tahu, saya pengen tahu segala hal ya kan. Kan ini negeri-negeri kita, kalau kita nggak komentari, nanti kita dipimpin sama orang-orang jahat ya yang lebih sok tahu gitu. Padahal juga selalu salah gitu dalam. Ya orang-orang yang pinter-pinter itu dibanding saya itu juga melakukan kalkulasi politik keliru, bikin kebijakan keliru misalnya kan, dan menyengsarakan rakyat banyak. Kalau kita nggak challenge ya gimana? Ya kita juga harus merasa sok tahu. Kenapa? Karena ini negeri kita. Kalau kita salah, ngikutin yang salah, lah kita juga kena getahnya itu Pak masalahnya. Bukan saya itu sok tahu karena saya bukan ahli ekonomi, kan keahlian saya dua. Saya bilang tadi ya kan, yaitu saya ahli donat dan dua saya ahli kubur. Jadi jangan terlalu serius Pak kalau dengerin video-video saya itu saya mencoba selalu belajar ya, termasuk dalam konteks sebenarnya itu saya bikin video tentang Masayoshi, itulah pertama dari 4.500 video atau 4.700 yang baru pertama bahas tentang SoftBank ya, CEO dari Masayoshi. Kenapa saya komentari? Karena dia menarik, karena dia mundur ya dari proyek yang katanya besar 500 triliun itu, dan dia sudah ketemu kan sama presiden di istana, dan kata Luhut dia Masayoshi itu katanya sudah punya komitmen ingin melakukan investasi sebanyak 100 miliar dolar, dan itu artinya 1.400 triliun. Tapi saya tidak pernah dengar angka 100 miliar dolar itu dari Masayoshi sendiri, kecuali dari mulut dari pernyataan Luhut Binsar Panjaitan ya. Itu jadi kalau mundurnya Masayoshi dari IKN itu karena dia melakukan bad keputusan yang salah tuh, bad decision, dan saya lebih suka menerima stupidity. Saya lebih suka menerima kedunguan yang saya lakukan, karena dengan kedunguan yang saya lakukan, dengan keputusan-keputusan, kesalahan-kesalahan saya dalam melakukan kalkulasi keputusan, itu saya lebih banyak belajar, lebih baik begitu. Dan saya tidak memerlukan, di video tadi, tidak memerlukan satu pembelaan diri. Saya terima, accept 100% supaya saya lebih smarter, lebih cerdas dari orang-orang yang selalu tidak mengakui kesalahan yang dia lakukan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir Sobron Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit lagi insya Allah kita buka puasa ya, puasa Senin. Baru pertama puasa Senin, puasa sunnah Senin Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ini ada berita yang deg-degser ya, berita mundurnya Masayoshi ya, CEO dari SoftBank, nggak jadi ikut untuk membangun kota baru IKN, dan dia mengumumkan itu secara resmi dan tidak ada penjelasan kenapa dia mundur dari rencana investasi 100 miliar dolar atau 1.400 triliun di IKN. Allah membolak-balikkan hati manusia, dan kita harus memperhitungkan bolak-balik hati manusia itu di dalam rencana hidup kita sendiri, di dalam rencana-rencana kita berbangsa dan bernegara. Dan mundurnya Masayoshi khusus dalam proyek IKN itu seperti membuat satu pukulan yang telak ya, mungkin satu pukulan yang bikin KO ya, proyek itu, dan mungkin limbung apalagi di tengah-tengah penolakan dari civil society terhadap pindahnya ibu kota baru. Saya kira Masayoshi San dan teman-temannya yang punya uang banyak itu mikir juga, kenapa itu rakyat Indonesia nolak ibu kota baru. Itu yang pertama, berarti ada masalah kan, nggak ada gegap gempita yang mendukung 100% ibu kota baru yang katanya sudah disahkan, dan memang sudah disahkan oleh pemerintah dan oleh DPR.
dalam rapat yang kilat itu. Yang kedua kalau presiden itu juga sudah bukan Pak Jokowi, gimana nasib IKN itu, padahal investasi sudah digelontorkan misalnya. Itu kan mereka juga berpikir kan, nggak ada jaminan ibu kota baru itu diteruskan oleh presiden berikutnya, meskipun Bambang Susatyo akan membuat semacam garis besar haluan negara gitu seperti zaman Pak Harto, yang menjadi panduan untuk presiden siapa saja yang kalau kepilih nanti tetap ada kewajiban untuk melaksanakan garis-garis besar haluan negara itu untuk melanjutkan ibu kota baru. Tapi siapa yang bisa menjamin gitu, kalau memang dananya itu terlalu besar dan keuangan negara itu compang-camping ya. Jadi dari segi ekonomi dan perekonomian global yang tidak membaik atau yang belum membaik, kemudian penolakan dari dalam negeri terhadap gagasan besar Pak Jokowi ibu kota negara itu, penolakan itu tentu menjadi sinyal yang cukup jernih ya di dalam radar tim bisnis Mas Sayusi dari SoftBank. Tetapi kalau soal startup itu dia tetap concern fokusnya pada pembiayaan pengembangan perusahaan-perusahaan startup rintisan ya. Dia sudah menginjek atau membenamkan istilahnya itu, menaruh dana yang besar ya untuk Tokopedia, untuk Grab, dan juga untuk gabungan GoTo ya, Gojek dan Tokopedia. Dia sudah masuk menginvestasikan dananya di proyek-proyek yang seperti itu, yang lebih tidak tergantung pada pemerintahan, tidak tergantung pada kebijakan politik yang bisa berubah sewaktu-waktu karena pertarungan politik di lingkar kekuasaan, sebagaimana proyek IKN yang sangat politis itu kan. Nah, tampaknya sebagai seorang bisnismen pada tingkat global, siapa ini Mas Sayusi yang memang membiayai proyek-proyek di seluruh dunia, kalau dia mundur dari proyek IKN itu dalam sebuah perspektif bisnis yang rasional, tampaknya dia cukup rasional untuk mundur karena tingkat kepastian dari proyek yang gila-gilaan itu di samping sangat politis juga mendapatkan penolakan dari warganya sendiri untuk proyek itu ya, Anda itu yang nolak IKN itu membuat Mas Sayusi San itu mengurungkan niatnya untuk membiayai proyek IKN karena ditolak ya, dia juga nggak mau uangnya nanti nggak kembali kan. Apa jaminannya uangnya yang sudah diinvest itu kembali ketika proyek itu menjadi mangkrak gitu. Kan itu satu pertimbangan yang bukan politis, tapi pertimbangan dalam perspektif Mas Sayusi adalah pertimbangan yang business as usual ya, bisnis yang biasa aja yang harus rasional ya. Dan penguatan bisnis yang rasional itu kalau memang ada, haruslah penguatan dari penguasa yang betul-betul bisa diprediksi berapa tahun dia bisa membackup proyek itu. Tapi kalau dalam konteks IKN tampaknya 2 tahun lagi sisa kekuasaan dari Pak Jokowi, hanya 2 tahun tidak bisa menyelesaikan proyek yang memakan biaya besar itu, dan itulah yang membuat Mas Sayusi San mundur dari IKN. Selamat tinggal Mas Sayusi, sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor tertua. Yes, kantor tertua ini. Gak ada sedunia. Lagi pancet saya, Pak. Pakai yes. Maksudnya apa yes? Lagi Pak? Hasan, lagi. Yes. Oke Pak, oke yes. Oke.
Jangan grogi. Hari ke-102 pembangunan Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Jalali di atas tanah wakaf 120 meter dari Haji Parama Arta, Kampung Tajur, RT 02, maaf RT 06, RT 04, Desa Pamekar Sari, Kecamatan Parung. Ini bikin lubang baru berapa? 1, 3 Pak. 2, 3. Iya. Tengahnya belum? 4. Iya. 4 berikut pojok. Ini jalan ada 3 meter lebih Pak ya? Kita buka untuk jalan akses masuk bagi pemilik tanah, 2 bidang tanah yang di dalam. Kalau kita tutup tentu mereka mengalami kesulitan, dan kita buka. Siapa yang memudahkan urusan hambanya, maka Allah akan memudahkan urusan dia di akhirat.